kali ditemenin sama Kakak Reni dan juga Kakak Neta. Oke, sebelum mulai ibadah, jangan lupa disiapin dulu Alkitabnya. Dan diajak adiknya, kakaknya, temennya juga boleh. Oh iya, lupa kan online. Boleh dikasih tahu ya, setiap hari Minggu di DPIA kita ada ibadah online bareng loh. Iya, jam 10 ya adik-adik. Jangan sampai ketinggalan. Kita mau mulai nih Kakak Neta. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Bapa, kami mengusiapkan hati dan pikiran kami untuk datang kepadamu, memuliakan dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Kakak Neta pernah nonton film pasti kan? Pernah dong. Cuma tanya, ada nggak sih superhero favorit? Ada. Aku tuh suka banget sama Captain America. Waduh, Captain America. Apalagi? Captain Iron Man, Apalagi? Spider-Man. Spider-Man. Dan masih banyak lagi kan? Tapi kalau Cici, superhero idola favorit Cici itu adik-adik. Adik-adik. Mereka juga superhero loh. Superhero cilik. Yang bisa apa? Yang bisa melawan iblis. Kuat kan mereka? Hebat banget ya. Kayak di lagu ini nih, Aku Pahlawan Kecil. Langsung aja yuk kita nyanyiin. Oke. Ayo Kakak Rizwan. Semangat ya. Oke, gerakan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima-Ku. Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita tidak ada. Aku pahlawan kecil, ku terus maju, maju pantang mundur. Ku lihat kiri kanan iblis musuhku, ku tembak dor 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 dengan imanku. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima-Ku. Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita tidak ada. Aku pahlawan kecil, ku terus maju, maju pantang mundur. Ku lihat kiri kanan iblis musuhku, ku tembak dor 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 dengan imanku. Ku tembak dor 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 dengan imanku. Sekali lagi, ku tembak dor 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 dengan imanku. Gimana Kak Neta? Udah capek kan? Dong. Nah, lanjut aja yuk. Kita mau nyanyi lagu yang kedua, I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down.
kita lanjut lagu yang ketiga. Tuhan Allah di tengah kita besar. Saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Lewat pujian ini, kalau Tuhan Yesus itu mengasihi adik-adik, Tuhan Yesus akan memberikan hari depan buat adik-adik yang penuh harapan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus seperti Bapa yang sayang banget sama anak-anaknya. Sungguh
yang terbaik bagiku. Adik-adik, kita mau siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan. Nanti Cici minta apa dulu? Bapak yang baik, terima kasih buat penyeranganmu hingga detik ini. Kalau kami masih boleh berkumpul, walaupun secara online, semoga kami akan mendengarkan firman-Mu, biar apapun yang kami dengar boleh menjadi rema dan kami boleh menjadi melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian semua yang di rumah? Pasti kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan, kakak yakin. Nah, pada ibadah kali ini kita akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan kita terambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Nah, adik-adik boleh baca selengkapnya di rumah ya bersama keluarga. Kakak akan bacakan terlebih dahulu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Judul perikopnya adalah firman yang telah menjadi manusia. Ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, dalam ayat 1 dikatakan bahwa Allah adalah firman. Maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah Tuhan Yesus sendiri yang merupakan wujud Allah pada manusia. Jadi Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus sebagai firman Tuhan. Jadi ketika kita membaca firman, kita berkomunikasi sama Tuhan Yesus, kita merasakan kehadiran Tuhan di hidup kita. Jadi kita harus rajin baca firman Tuhan. Lalu pada ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, kakak bacakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di ayat 14 ini artinya apa sih? Artinya adalah Allah Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk memberkati kita umat manusia. Yang paling besarnya apa? Untuk mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita semua, dosa kakak, dosa adik-adik, dosa seluruh orang di dunia ini. Di mana? Di atas kayu salib. Tuhan Yesus mau mati untuk kita orang-orang berdosa. Dan Tuhan Yesus juga diutus Bapa untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dosa umat-umat kepercayaan Tuhan. Nah, artinya Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Lalu kita sebagai manusia tugasnya apa nih? Kan nggak mungkin kita cuma diem aja. Kita harus apa? Harus bersyukur. Bersyukur karena apa, Kak? Bersyukurnya pertama, karena Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Coba bayangkan adik-adik, kalau kita yang disalib, pasti kan gak berani, kakak juga gak berani, kakak takut disalib, tangannya dipaku, kakinya dipaku, digantung, disalib. Kan gak berani adik-adik. Kita gak mungkin kita berani untuk disalibkan. Tapi Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk mati buat kita, untuk menebus dosa kita yang banyak banget. Kakak juga banyak dosanya pasti. Tapi kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu yang kedua, bersyukur karena apa? Bersyukur karena kita mengenal kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu apa aja? Ada yang tahu gak? Nah, kasih karunia Tuhan itu misalnya dari kita mulai bangun tidur, kita dijaga selama semalaman tidur, terus kita pas bangun kita dikasih tubuh yang sehat. Karena di luar sana banyak orang-orang yang sakit, tapi kita boleh bangun tubuh yang sehat, itu merupakan kasih karunia Tuhan. Lalu apa lagi? Iya betul, dikasih nafas ketika kita bangun tidur. Nafasnya gratis, nafasnya enak, walaupun udaranya kurang segar, tapi kita tetap bisa bernafas dengan enak. Nah, coba bayangkan di rumah sakit ada loh adik-adik yang mau nafas aja mesti pakai oksigen, dan oksigennya tuh mahal banget. Tapi kita dapat gratis dari Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Lalu apa lagi? Lalu kasih karunia Tuhan itu adalah kita mempunyai keluarga lengkap, punya papa mama,
punya adik kakak, itu kita adalah kasih karunia dari Tuhan. Di luar sana banyak kok adik-adik yang teman-teman kita yang udah kehilangan kedua orang tuanya. Nah, kita harus bersyukur atas kasih karunia itu. Lalu apalagi? Nah, kasih karunia-Nya itu adalah kita mendapat berkat jasmani rohani. Berkat jasmani yaitu makanan, minuman yang Tuhan Yesus berikan melalui orang tua kita, rezeki, berkat yang diberikan Tuhan melalui orang tua kita. Kita patut bersyukur atas kasih karunia itu. Nah, adik-adik, yuk kita mau sama-sama bersyukur atas kebaikan Tuhan yang mau mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib untuk tebus dosa kita. Kalau enggak, kita masih kayak perjanjian lama, adik-adik, zaman perjanjian lama menebus dosa dengan kambing domba. Tapi sekarang kita hanya harus bersyukur sama Tuhan kalau kita telah ditebus dosanya. Lalu yang kedua, karena kita telah mengenal kasih karunia Tuhan. Lalu kita harus membahasnya kayak gimana sih kasih karunia? Yang pertama, kita harus rajin berdoa, selalu berdoa. Berdoa itu termasuk bersyukur loh adik-adik, karena kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Lalu yang kedua, rajin memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus senang untuk dipuji. Adik-adik nyanyikan lagu rohani, lagu sekolah minggu, itu Tuhan Yesus senang sekali. Yang tiga, rajin baca Alkitab. Karena apa tadi? Alkitab adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau adik-adik baca firman Tuhan, nah adik-adik dekat sama Tuhan Yesus. Lalu apalagi kita harus ngapain? Harus rajin ibadah. Nih, walaupun ibadahnya online gini, adik-adik nggak boleh males. Adik-adik harus tetap semangat. Ketika nyanyi, adik-adik nyanyi. Karena Tuhan Yesus senang dipuji. Ketika baca firman, adik-adik baca firman. Karena kalau adik-adik rajin ibadah, Tuhan Yesus pasti selalu memberkati adik-adik. Nah, adik-adik kita mau belajar ya untuk bersyukur, untuk membalas kasih karunia Tuhan dengan cara rajin berdoa, puji Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan untuk kali ini sampai sini dulu ya. Kiranya adik-adik mendapat berkat dari firman Tuhan ini, dan adik-adik boleh tetap bersyukur selalu. Yuk kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami mau ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang bersyukur sama Tuhan, dan boleh membalas kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Kami juga telah selesai ibadah, kiranya ibadah pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami telah beribadah dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini telah selesai. Jangan lupa ya adik-adik, selalu rajin ibadah. Minggu depan juga ada ibadah lagi walaupun online. Kita berharap kalau corona ini virus corona ini cepat selesai adik-adik, supaya kita bisa bertemu kembali. Adik-adik terus berdoa dan terus bersyukur ya. Nah, sekian adik-adik untuk ibadah kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu. Ibadah online sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kalian ya. Nah, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kakak mau nyebutin teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Maret dan di bulan April. Adik-adik, jangan lupa ya mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman adik-adik di kolom komentar atau chat ke teman adik-adik yang berulang tahun. Langsung aja yuk kita lihat teman-teman kita yang berulang tahun. Let's get to the list. Yang pertama ada Elistina Bunan tanggal 4 Maret. Yang kedua ada Nehemia Lubis tanggal 7 April. Yang ketiga ada Immanuelita Widya Kusumawardani tanggal 9 April. Yang keempat ada Ishak Jetro Kurniawan tanggal 12 April. Yang kelima ada Pascal Arina Huta Barat tanggal 12 April. Yang keenam ada Adriel Gregory Situmeang tanggal 13 April. Yang ketujuh ada Nofrida Rebecca Manaurit tanggal 15 April. Yang kedelapan ada Kisya Mulyani Hasibuan tanggal 18 April. Dan yang terakhir ada Yohanes Tiwang tanggal 18 April. Selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati.